bukan prank kan ya? Bukan dong. Saya baru siaran lagi nih soalnya. Nah, makanya Tiba-tiba ini langsung, fakta. wah, Wah, keren kabarnya banget mengejutkan, prestasinya, kan? langsung kaget aku. Yes, Maksudnya kalau bener misalnya di banget. prank kan sedih ya. Maksudnya sudah ada salah satu yang mewakili Indonesia bisa Yes. sampai ke top 5. Exactly. Iya Makanya kan? ketika netizen Aduh. bilang apa-apa gitu ya, hey tenang aja. Semua hasilnya sudah diputuskan. Bahkan tadi kamu dengar nggak sih Padi? Mereka itu tim yang bertugas sampai ngukur sentimeter antara jarak diameter matanya ke jarak antara matanya dan dagunya segala macam. Jadi memang diukur dengan sangat presisi dan Oh, hasilnya gitu. sudah mutlak. Congratulations by the way buat Jadi Lesti. lumayan simetris ya. Banget. Soalnya yang saya tahu kan manusia nggak ada yang simetris bentukannya kan, Iya, kayak kanan ada sama yang kiri kurang lah beda dikit. gitu. Makanya manusia itu tidak sempurna, ya kan? Iya, bener-bener, Tapi kalau misalnya bener-bener. ngomongin cantik, pasti juga pemirsa juga setuju banget ya sama beberapa perwakilan dari Indonesia kayak tadi ada Natasha Wilona, Yes, ada Raisa Raisa. gitu. Yang saya tahu nih wanita cantik itu relatif, Tapi yang jelek mutlak. aku nggak mau ngomong itu, tapi akhirnya itu keluar dari mulut Padi. By the way, itu dia tadi kabar bahagia yang buka Insert Today hari ini bersama dengan saya Maria Christy. Dan saya Fadi Iskandar, tentunya kita masih banyak sekali berita-berita yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Yes. Banyak banget sih sebenarnya, Banyak tapi setelah yang satu ini ya banget. tetap bersama kami di Insert Insert Today. Today. Bercanda. Mengoleksi tanaman kini tengah populer di kalangan selebritis. Tapi siapa sangka, salah penyanyi senior Yuni Syara ternyata diam-diam sudah dari dulu memiliki kecintaannya kepada tanaman. Lihat saja saat Atta berkunjung ke rumahnya, hampir seluruh ruangan kakak dari Krisdayanti ini dipadati dengan tumbuhan dengan beragam rupa dan bentuk. Tak cuma itu saja, konon tanaman yang ada di rumah mantan kekasih Raffi Ahmad ini pun bukan sembarang tanaman. Yup, diketahui jika tanaman yang ia koleksi memiliki sejuta kenangan. Sampai-sampai mampu membuat seorang Yuni seringkali mencurahkan keluh kesahnya kepada tanaman kesayangan tersebut. Lantas, bagaimana uniknya serta menawannya tanaman beserta isi rumah milik Yuni Syara? Keren banget guys. Ini rumah, aduh tetap juga yang ngomong pakai ini. Ini pertama kali gue ngeliat rumah, satu rumah isinya daun semua. Ini bener-bener nggak kayak di Jakarta, lihat. Daun, daun, bunga, daun, daun, bunga. Ini rumah apa taman safari? Ini keren banget tau. Lu datang ke sini ngerasa kayak nggak di Jakarta ya nggak? Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsahamilja, sarangeo, atur nuhun. Pisan. Ayah, samsahamilja, atur nuhun, sarangeo. Datang juga ke sini loh. Bunda, apa kabar? Saya mau suwun ke sini. Haruslah. Katanya aku tuh harus main-main ke keluarganya Bunda gitu. Nah, ke tantenya. BTW Bunda ini kenapa ya rumahnya banyak daun-daun, emang dari kecil suka daun-daun apa emang cita-cita jadi petani apa gitu? Ini dari dulu ada yang daun muda, ada Oh, daun muda, ada yang daun tua. tua yang kuning. Oh, ini yang tua. Yang tua nggak dicabut Bun, takutnya kuning. Ntar rontok Kuning, sendiri. oh jangan. Soalnya, Bunda suka ngomong sendiri di sini. Iya. Kenapa? Ngomong ngomong sendiri. Oh, Bunda suka ngomong Ngomong sendiri. tanaman. Oh, sesepi itu kah hidupnya Bu? Sepi sih, tapi maksudnya gini nih, kadang-kadang tuh rasa aku kalau habis subuhan tuh suka bilang bersyukur itu ngomongnya sama tanaman. Bunda Kamu ini. percaya nggak sih ini kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, tanamanku layu semua. Sedekat itu loh maksudnya, alam itu, Sama kita. semesta itu sedemikian. Aku juga Bun, kalau sendiri mulu layu Bun. Seringkali berbicara dengan tanaman tidak ditampik oleh penyanyi yang berkarir di era 80-an tersebut. Namun, apakah ini menjadi pertanda jika seorang Yuni Syara menjadi wanita yang kerap kesepian? Sehingga harus curhat kepada tanaman indah miliknya itu? Entahlah, yang jelas terlepas dari kebiasaan uniknya, tidak dapat dipungkiri jika hunian yang terletak di Ragunan, Jakarta tersebut sangat begitu asri. Dan tak hanya bagian halaman luarnya saja, rupanya membuat siapapun kian takjub pada area ruangan dalam rumahnya tertata begitu rapi tumbuhan dan indah, dilengkapi dengan segala furniture yang semakin mempercantik isi rumahnya. Ini rumah Bun, kayak museum ya.
Iya, Bu. Bun, orang itu tanaman di luar aja, kenapa sampai dalam, Bun? Iya, ada juga yang protes nih, temen gue, papanya protes karena istrinya ikut-ikut di sana, tanamannya dibawa masuk semua. Kayaknya orang betah deh kok tinggal sini. Lihat ini guys, ini harus dibuka loh. Tapi Enggak, kita aku akalin tuh nggak sih? Kayak Iya. kawan nyamuk. iya gokil lah guys. Jadi biar nyamuknya nggak masuk ini tempel, tapi ini tetap dibuka biar dapat Udah. udara. Aku sampai bingung loh, ini banyak banget loh ditaruh-taruh. Visit your body and explore it. Melihat tumbuhan hijau yang ada di sekitar rumah Salep berusia 48 tahun ini begitu menyegarkan. Tetapi tak cuma soal tanaman saja yang mendapat poin penting rumahnya, sejumlah sudut ruangan yang terletak di rumahnya tersebut juga begitu menarik perhatian. Every day is like a bonus. When I keep you as the Ini kita masuk, ini aku nggak pernah lihat di story ataupun di Instagramnya Bunda. Kenapa ada tangga di tengah jalan? Ini keren banget loh. Kan nggak nyangka ya, rumahnya kan nggak kelihatan. Ini kan buat tangga-tangga kayak ke hotel-hotel gitu kan. Sebenarnya aku ngakalin aja ya. Jadi waktu aku beli rumah ini kan rumah tua, tapi gimana caranya aku nggak bobok terlalu banyak. Oh, jadi emang ada tangga ini dari tadi? Enggak, ini aku bikin gini, tapi ini yang keren sih arsiteknya sih. Oke. Moldi bikin sedemikian, terus udah gitu, ini buat gudang, itu buat kamar toilet. Ya ampun, efektif banget guys. Ini gudang, ini toilet. Gokil guys ya. Gudang, orang biasanya gudang itu paling nggak mau dimasukin. Lihat gudang. Kalau kayak gini sih orang. Enggak, maksudku ini apa Ini sih orang betah sih di sini. Lihat guys ya. Lampunya ada wallpapernya. Lihat susunan sepatunya Enggak, rapi ini kayak sebenarnya gini. enggak. Rapi banget guys. Ya ampun sampai sini Bun. Iya, itu tempat koper-koper. Ya ampun sampai tempat koper ada. Ya Nah, ampun oke. Bunda, gokil banget. Gudang kayak gitu loh guys ya. Gimana tempat yang lain ya? anything you choose, baby. Pemilik nama Wahyu Setianing Budi ini mungkin begitu telaten dalam mengurus rumah beserta seluruh isinya, tak terkecuali tanaman-tanaman yang ada di dalam rumahnya tersebut. Namun jika berbicara soal asmara, sosoknya dapat dikatakan kurang beruntung. Betapa tidak, sampai saat ini ia pun masih betah menjalani kehidupannya tanpa seorang pendamping. Lantas apakah Yuni benar adanya kesepian? Apakah ia memang sudah enggan mencari pasangan dalam hidupnya? No, what if this, what if that? Kenapa Bunda udah seapik ini segala macem? Kenapa Bunda nggak cari suami lagi? Kenapa harus dicari? Terus harus gimana Bun? Aku nggak tahu. Kalau kamu tanya nyari mesti di mana nyarinya? Enggak, pasti kan maksudnya cowok-cowok di luar sana juga. Ibaratnya nggak nyari nih. Enggak. Pasti banyak yang Orang mau selalu berpikir nikahin gini, Bunda. lucu deh tak? Nggak mungkin lo nggak banyak yang hubungin, lo nggak mungkin nggak ada yang seneng, lo nggak ada ini, nggak ada gini. Nggak berani pasti kayak. Enggak. Aku jarang main. Enggak, soalnya orang bisa jadi minder Bun. Sukses nyanyinya, penghasilannya fantastis, rumahnya Nggak bagus, juga. apik. Nggak tak ini. Orang ya. minder Bun. Nggak, yang tak hidup ada. itu sawang sinawang, ngerti nggak sih? Sawang sinawang itu kelihatannya aja. Orang itu selalu berasumsi kan. Jadi orang itu seringnya menilai hanya dari yang terlihat. Yang terlihat. Padahal orang belum tentu melihat isinya. Jadi Jadi- ternyata Bunda tuh nggak seperti yang kalian kira. So every day I look forward to you. So every day I look forward to you. Gue pernah nonton